Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalin, nama saya Nurul Fajar Syahbani, NIM-nya 160705076, mata kuliah Seni Budaya dan Kepariwisataan. Nah, dan kali ini saya akan membahas jurnal tentang kajian sastra dengan pendekatan pariwisata. Nah, bisa kita ketahui bahwa di Indonesia ini adalah negeri yang sangat banyak tinjauan untuk pariwisatawan untuk mendatangi suatu tempat yang sangat cantik dan unik khususnya di Indonesia. Nah, jadi di dalam jurnal ini membahas tentang kajian sastra dengan yang berhubungan pendekatan pariwisata. Nah, saya ambil sebagai contoh untuk di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Di Kota Bandung itu terkenal dengan sastranya, dan di Jalan Braga itu ada mural-mural dan lukisan-lukisan yang cantik. Nah, apabila wisatawan ke Bandung, pasti mereka akan mengunjungi sebuah tempat yang namanya itu adalah Jalan Braga. Nah, di Jalan Braga itu, di sepanjang Jalan Braga ada banyak banget lukisan, mural, dan itu tuh bagus-bagus dan cantik-cantik. Nah, ada juga di dekat Monumen Asia Afrika di Bandung, ada jalan, dan di pinggir jalan itu ada tulisan sepenggal kata dari seseorang yang bernama Pidi Baik. Nah, Pidi Baik itu adalah seniman multitalenta asal Indonesia. Dia adalah penulis novel dan buku, dan dia juga ilustrator, komikus, musisi, dan pencipta lagu. Namanya itu mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam yang didirikan di tahun 1995. Nah, di Jalan Asia Afrika di Bandung ada tulisan, "Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi." Nah, itu salah satu kutipan yang ditulis Pidi Baik dalam salah satu bukunya. Nah, itu sebagai salah satu bentuk sastra, dan Bandung juga terkenal dari Jalan Braga sebagai tempat lukisan-lukisan di pinggir jalan, dan itu sangat terkenal untuk pariwisata Indonesia. Nah, ketika Indonesia, khususnya Bandung, ketika Bandung dikunjungi oleh wisatawan, pasti mereka akan mendatangi tempat itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk sastra yang sangat ditunjukkan kepada Indonesia bahwa karya sastra orang Indonesia itu sangat kental, dan itu bisa menjadi dampak yang kuat untuk sebuah kesuksesan pariwisata. Nah, jadi kontribusi sastra dalam memajukan pariwisata Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung sudah terjadi sejak lama dan terus semakin nyata dalam 1,5 dekade akhir-akhir ini. Nah, setiap provinsi akan ada pertunjukan karya sastra, festival sastra. Karya sastra itu secara tidak langsung sudah mengekspos segala macam bentuk sastra yang ada di Indonesia maupun dunia. Contohnya seperti penggalian mitos, suatu dongeng. Contohnya di Jawa ada pertunjukan festival Prambanan di Candi Prambanan. Itu sangat menunjukkan karya sastra dan budaya di Indonesia sangat kental. Itu yang ngebuat pariwisatawan di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Adanya pariwisata agar supaya peningkatan dan pendapatan di suatu negara semakin meningkat. Nah, untuk itu wisatawan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, dan tempat-tempat wisata di Indonesia semakin diperbaiki dalam setiap tahunnya. Contoh, dalam sebuah karya sastra tulisan yang berjudul Ancient Poetry in Contemporary Chinese Tourism di tahun 2016, Yuan Exu menunjukkan bagaimana puisi klasik Cina dan digunakan sebagai daya tarik wisata di negara Cina. Nah, jadi kontribusi sastra dalam memajukan pariwisata di Indonesia itu sangatlah penting, karena sastra itu tidak akan pernah mati dan selalu hidup karya-karyanya. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini membantu menambah inspirasi dan menambah wawasan kalian. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.